Pesan sufistik ayat 104. Para sufi agung sepakat bahwa ayat ini secara isyari menyampaikan, jika jiwamu sedang sakit atau masih dalam perjalanan panjang menuju Allah, maka gantilah waktu-waktu lalaimu dengan intensitas zikir dan taubat. Dan jika engkau belum mampu mencapai derajat tinggi, bayarlah tebusannya dengan pengorbanan nafs dan khidmah kepada sesama. Inilah rahmat Allah yang berlapis. Dalam syariat ada rukhsah, dalam hakikat ada jalan bagi setiap tingkatan jiwa untuk tetap sampai kepadanya. Dari mubtadi hingga muntahi, semua dapat mencapainya. Sakit marida bukan sekadar tubuh yang lemah. Ia adalah kondisi ketika seseorang kehilangan kemampuan hadir penuh kepada Allah. Para sufi membacanya sebagai ghaflah, lalai, terhijab, terputus dari rasa. Jiwa yang sakit adalah jiwa yang masih dirantai hawa nafsu, cinta dunia, dan tipisnya tekad. Ia belum mati, tapi belum benar-benar hidup di sisi Allah. Maka qadha hadir bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai undangan kembali. Allah tidak mencabut kewajiban, ia hanya menundanya, karena tidak satu hari pun boleh berlalu tanpa jiwa dalam orbitnya. Sakit menangguhkan, cinta tidak pernah berhenti. Safar, perjalanan, bukan sekadar kaki yang melangkah jauh dari rumah. Ia adalah kondisi jiwa yang sedang bergerak, berpindah, belum menetap. Para sufi membacanya sebagai suluk. Jiwa yang masih dalam perjalanan dari makam ke makam, dari nafs amarah menuju nafs mutmainnah, belum sampai, belum bisa sepenuhnya diam dan hadir. Musafir tidak bisa khusyuk sempurna, sebab pikirannya masih di jalan, energinya habis untuk bergerak. Maka Allah memberi rukhsah, istirahatlah sejenak, tapi bukan berarti bebas. Justru disinilah keindahannya. Qadha adalah bukti bahwa perjalanan harus diselesaikan. Allah tidak melepas musafir begitu saja. Ia berkata, sampailah dulu lalu lunasi. Safar menunda, bukan menghapus. Karena jiwa yang benar-benar dalam perjalanan menuju Allah pasti akan tiba. Dan saat tiba ia wajib memenuhi semua janji yang tertangguh di tengah jalan. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Safar yang hakiki bukan memindahkan jasad dari satu negeri ke negeri lain, tetapi memindahkan hati dari kelalaian menuju kehadiran. Musafir sejati adalah yang setiap langkahnya makin dekat kepada Allah, bukan makin jauh. Beliau memandang safar sebagai hijrah batin, dan orang yang sedang berhijrah dari nafs buruk menuju nafs baik, ia layak mendapat keringanan, sebab perjalanannya justru lebih berat dari perjalanan fisik manapun. Sakit dan perjalanan, maridah dan safar, bukan sekadar kondisi fisik yang mendapat keringanan syariat. Dalam pandangan para sufi, keduanya adalah kondisi ontologis, saat manusia belum hadir utuh di hadapan Allah. Karena itulah qadha menjadi wajib, bukan hukuman.